Shalom. Saudara, mari kita buka dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpecah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada sebuah rahasia demi rahasia, ada sebuah, saudara, kunci-kunci yang pasti setiap anak Tuhan akan mengalami. Saudara, tetapi sekali lagi dalam hidup ini kita tidak pernah dijanjikan satu jalan yang mulus. Kita tidak pernah dijanjikan, saudara, jalan tol tanpa macet. Kita tidak pernah dijanjikan kita bisa jalan dan tidak pernah jatuh. Tetapi Allah menjanjikan supaya kita lebih dari pemenang melalui itu semua. Amin. Saudara, artinya kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Allah akan membangkitkan kita lagi. Artinya kita akan melewati tantangan demi tantangan, saudara. Tetapi tantangan itu dikalahkan karena sebesar apapun tantangan, kasih karunia Allah lebih besar dari itu semua. Saudara, itu artinya, saudara, dalam hidup ini kita kadang-kadang stuck, macet di satu titik. Tetapi saya berkata, saudara, semangat kobaran api yang dari Allah itu akan membuat saudara jalan terus sampai garis akhir. Saudara, dan saya berharap, saudara, kita setiap anak-anak Tuhan akan mengerti bahwa kita harus melewati itu. Kalau seorang anak Tuhan masih beranggap bahwa hidup ini santai, masih beranggap bahwa hidup ini akan lancar terus, masih berharap bahwa hidup ini tanpa tantangan, maka engkau akan menjadi kecewa. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang siap, reaksinya benar, saudara, maka saya percaya Allah akan menuntun dari satu langkah kemuliaan kepada langkah kemuliaan yang lain. Nah, hari ini kita akan lihat, saudara, perjalanan sebuah anak manusia atau seorang anak manusia. Saudara, dan dilihat yang pertama, saudara, dikatakan berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dibangun pertama dari lewat kehidupan doa. Saya bersyukur, saudara. Saya percaya pemuji penyembah di sini tadi, saudara, ya, tidak memulai kariernya dengan di depan, saudara, tetapi memulai kariernya, saudara, dari di rumah pada waktu dia berdoa dan menyembah. Dan yang utama tadi dia katakan, kita memulai pagi ini dengan doa, saudara. Dan hari-hari ini saya berkata, kalau kehidupan doa anak-anak Tuhan tidak benar, kalau kehidupan doamu mulai lemah, kalau kehidupan doamu tidak menyala-nyala, saudara, pada saat gelombang datang, pada saat masalah datang, pada saat ujian datang, saudara, engkau akan sangat mudah diterpa oleh badai. Saudara, hari-hari ini Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Amin. Saudara, dimulai dari kehidupan doa. Dimulai dari kehidupan doa. Saudara, ada banyak orang bertanya kepada saya, Bu, saya pengen melakukan yang baik, tapi kok jatuh lagi. Kuncinya di mana sih? Apakah saya ini memang begitu lemah sampai saya ini tidak bisa melakukan yang baik? Saya cuma mau berkata, saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang baik, itu kata Alkitab. Tidak ada satu orang pun yang kita yang kuat, itu kata Alkitab. Tapi pada waktu engkau masuk dalam kehidupan doa, masuk dalam keintiman, masuk di dalam penyembahan, itu seperti transfusi ilahi yang membuat kita tidak pernah menjadi lapar. Itu yang membuat kita tidak pernah, saudara, jadi lemes. Itu terus diberi yang baru dari Allah, saudara. Dan mendadak kita menjadi sembuh, mendadak kita menjadi kuat, mendadak kita menjadi sanggup menghadapi segala perkara. Kenapa? Kalau istilah kerennya, impartasi dari Allah diturunkan dalam hidup kita. Istilah kedokterannya, transfusi dari Tuhan dialirkan dalam hidup kita. Saudara, istilah apa lagi lah, saudara? Kedagingannya, saudara, ya. Semua istilah daging kita diberi makan, roh kita diberi makan pada waktu, saudara, engkau membangun sebuah kehidupan doa. Amin. Saudara, bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan doa. Saudara, doa itu bukan laporan, ya. Ada banyak orang berpikir membangun kehidupan doa identik sama laporan, kemudian panjang doa Bapak kami diulang 5 kali. Ya, saudara, itu bukan doa.
Saudara, doa itu adalah sebuah keintiman. Engkau bicara, Allah mendengar. Allah bicara, engkau mendengar. Doa, saudara, adalah sebuah perjalanan bersama Tuhan. Sampai engkau bisa merasakan Allah menuntun langkah demi langkah. Doa adalah satu perjumpaan. Sampai engkau bisa merasa dia memeluk kita, saudara ya. Sampai kita bisa merasa, saudara, bahwa roh kita dibangun dan disegarkan. Saudara, terus jangan berhenti. Ada orang yang berkata, Bu, kalau doa di kebaktian kok enak ya. Setengah jam gak kerasa, berbahasa roh bisa. Tapi kalau di rumah 5 menit kok rasanya 2 jam. Ya, gak mudah, saudara, gak mudah. Dan gak mudah. Tapi bangun kehidupan doamu. Kenapa kalau di sini mudah? Ada banyak orang yang sudah memiliki kunci terobosan. Ya. Ada banyak orang yang sudah tahu celahnya masuk. Udah ada banyak orang, saudara, yang mempunyai api. Sehingga begitu ada banyak kayu yang sudah membara, langsung nyala. Tapi kalau kita sendiri satu, susah dikipas terus, saudara. Baru nyala. Tapi itu bukan cuma saudara, saya juga mengalami. Saya juga harus belajar mengipas kehidupan doa saya. Sampai bisa menjadi menyala. Karena itu saya berkata, bangun kehidupan doa. Apapun yang kau rasa, jangan menyerah. Bangun kehidupan doa. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Dikatakan selanjutnya, tetapi anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Setiap anak Tuhan, hal yang kedua, saudara, akan mengalami satu pergumulan. Dan pergumulan itu 2 hal, yaitu manusia rohani akan bertentangan dengan manusia jasmani. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Kehendak Allah selalu bertentangan dengan kehendak manusia. Dan itu semua mengalami. Daging akan terus, saudara, meminta kenyamanan. Sedangkan roh, saudara, akan meminta pengorbanan. Saudara, daging akan selalu berkata, saya. Sedangkan roh berkata, Tuhan. Daging akan berkata, beri, saudara ya. Minta, buat saya. Sedangkan roh berkata, kasih. Saudara, itu seumur hidup, saudara. Dan setiap hari engkau harus memilih. Yang mana yang kau mau kasih makan? Kalau kita memberi makan banyak-banyak sama si daging, maka daging akan semakin sehat dan semakin kuat. Kalau engkau mau beri makan sama si roh yang semakin sehat. Saya pernah tahu cerita tentang 2 anjing hitam dan putih yang bertengkar. Saudara, ceritanya begini. Ada 2 ekor anjing, saudara, yang dibuat taruhan. Saudara, dan kemudian, saudara, anjing ini setiap kali dia tarung antara si hitam dan si putih. Pertarungannya itu, ini pertarungan sungguh, saudara, di sebuah negara. Saudara, dan diadakan seminggu sekali. Saudara, dan anehnya, saudara, bandarnya ini selalu menang. Saudara, dan kemudian orang-orang ini bingung. Kok bisa ya? Kan taruhan anjing hitam atau anjing putih yang menang. Kok bandarnya selalu menang? Ini kenapa? Kok dia bisa tahu persis ya yang mana yang akan menang? Saudara, akhirnya mereka menyelidiki, saudara. Kemudian mereka tahu rahasianya. Itu kan tarung antara si anjing hitam, jenisnya sama, besarnya sama, semuanya sama. Kemudian ditanya, kok kamu selalu bisa tahu sih yang hitam atau yang putih yang menang? Caranya gimana? Bandarnya ngomong, gampang. Kalau saya pengen nih yang hitam yang menang, maka yang putih 3 hari tidak tak kasih makan. Pasti lemes, katanya, pada waktu bertempur. Sedangkan kalau saya mau yang putih yang menang, saya bilang, gampang. Saya kasih air saja, si hitam, tanpa saya kasih makan. Nanti pada waktunya, dia yang kalah. Gampang. Dalam hidup ini sesimpel itu. Saudara mau mana? Daging yang menang? Atau roh yang menang? Jangan kasih makan. Amin. Ya. Jangan kasih makan yang saudara mau, supaya dia kalah. Jangan kasih makan. Dan beri makan yang baik. Beri makan yang sehat. Beri makan yang luar biasa. Supaya, saudara ya, yang engkau mau untuk menang, itu jadi. Tadi Nala baru khotbah di tempat saya, saudara. Dan dia bercerita karena dia sekarang menjadi manajer daripada atlet balap sepeda. Katanya, saudara, waktu itu ke Asian Games. Dan kemudian dia bilang, habislah Indonesia. Bayangkan, dia bilang, atlet-atlet dari Asian Games yang lain itu setinggi-tinggi begini, katanya, 180 lebih, saudara, dan gini nyerinya, gitu, saudara ya, semua takut. Sedangkan atlet-atlet dari Indonesia 150 tingginya. Ya, dia bilang,
Belum apa-apa aja udah kelihatan siapa yang bakal menang. Kenapa kok bisa begitu? Dia bilang nutrisi. Ya, yang atlet dari luar negeri makan paginya aja katanya ya, stik yang segede sandal. Belum kentang dan sayurnya katanya. Sedangkan atlet Indonesia nasi sama teri 3 biji katanya. Kayak telurnya pun telur tipis sampai kayak kelambu katanya. Saudara, ini loh ini saudara. Dia bilang nutrisi. Biar bagaimana mempengaruhi jadinya. Saudara, hari-hari ini saya mau tanya. Bagaimana nutrisi dengan manusia rohmu? Saudara cuma kasih makan seminggu sekali. Ya pantas. Jatuh bangun terus. Ya. Saudara cuma kasih firman yang itu-itu aja. Soal berkat. Ya. Atau soal ya bagaimana menghadapi dan cari jodoh. Ya. Jadinya apa? Orang Kristen yang tahu dan tempe. Bukan orang Kristen yang militan. Karena pikiran mereka cuma berkat, jodoh, selesai. Saudara. Tapi kalau saudara dari kecil itu bukan kecil begini saudara ya. Tapi dari awal saudara membangun dengan nutrisi yang baik. Saudara baca buku. Saudara dengarkan kaset. Saudara cari api. Saudara berkata, Tuhan, kalau aku mau sesuatu, aku tidak akan separuh-separuh. Aku akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Pilihan di tanganmu. Jangan salahkan. Ada banyak orang berkata kepada saya, kenapa dia jadi dan kenapa yang itu tidak. Saya lihat seringkali yang satu memilih untuk gagal dengan tidak pernah membangun dirinya. Yang satu memilih untuk jadi dengan membangun dirinya. Hari ini pilih, engkau mau kalah atau menang. Beri makan yang engkau inginkan untuk menang. Amin. Beri makan. Hal yang ketiga saudara. Hal yang ketiga yang ada saudara dan akan saudara alami. Dikatakan ayat 22 bagian akhir. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam hidup ini saudara-saudara akan terus dihadapkan kepada 2 atau 3 atau 4 pilihan. Saudara bisa A, B, C, D. Saudara soal jodoh, soal kerjaan, soal makan dan minum, soal apa saja dalam hidup ini. Dan dalam hidup ini, belajarlah untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Belajar untuk mendengar. Belajar untuk dituntun. Belajar untuk saudara memperhatikan. Ada banyak anak Tuhan tidak pernah mendapat petunjuk dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bicara. Bukan karena Tuhan tidak pernah memberikan tuntunan, saudara. Tetapi karena dia tidak pernah memperhatikan. Saudara, seorang gembala itu tidak pernah memberi petunjuk selalu dengan kata-kata. Tapi kadang-kadang dia cuma jalan di depan. Dan domba-dombanya mengikuti. Tapi ada domba-domba yang memang tidak terlatih dan tidak mau, saudara, untuk mendengar. Gembalanya jalan di sini, dia lari ke sana, lari ke situ, lari ke sana. Saudara, jadi petunjuk yang pertama, mengikuti jejak gembala. Amin. Coba perhatikan. Perhatikan Alkitab, itu gembalamu yang agung, Yesus. Perhatikan kakak-kakak rohanimu, itu jejak gembala. Perhatikan. Perhatikan orang yang di depan engkau. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang kau tahu ada sesuatu dalam hidupnya. Roh Allah yang menyala-nyala. Itu jejak. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Ada banyak orang tidak pernah belajar apa-apa. Karena dia tidak pernah memperhatikan. Saudara, kadang-kadang gembala tidak pakai suaranya. Tetapi dia apa? Tongkat. Alkitab berkata, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Apa artinya? Pada waktu domba itu mau keluar, tiba-tiba tongkat gembala yang bengkok itu menarik ke lehernya. Saudara ya. Saudara, tapi ada domba yang dablek bebal, saudara. Sudah sampai kecekik lehernya, hampir tidak bisa nafas. Tetap ngotot ke sana. Tanya anak Tuhan, coba deh. Kalau saudara mau lakukan sesuatu, tiba-tiba hatimu tidak damai sejahtera. Itu seharusnya tongkat gembala yang membuat engkau, gitu saudara. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang sakit di sini. Itu tongkat gembala sedang berkata, aku tidak suka dengan hal itu. Ya, coba perhatikan tongkat gembala. Ya kadang-kadang dia pakai gada. Ya gadanya tidak ngapa-ngapain, dia cuma pukul pantatnya dikit. Ya, gitu. Saudara, apakah kita sadar setiap kali dipukul? Saya kadang-kadang bingung, sedih, dan tidak ngerti. Ada orang sampai bangkrut 5 kali, tetap tidak sadar kenapa dia bangkrut. Ada orang putus cinta 7 kali, tetap nabrak sini, nabrak sana, semua dibilang jodohnya. Saya tidak ngerti semua.
Ini bebal, nggak mudeng atau goblok udah nggak ngerti saya. Ya. Saudara, ada orang saudara ya yang bertengkar dengan sini, bertengkar dengan sini, bertengkar dengan sini, dan dia bilang semua orang yang punya masalah, dia tidak punya masalah. Ini tidak bisa mengerti. Saudara mengerti maksud saya? Ini orang jatuh berkali-kali, dipukul berkali-kali, gadanya itu mengena dia berkali-kali, tapi tidak pernah mengerti. Itu yang disebut bebal. Saya berharap di sini tidak ada yang bebal. Di luar boleh, di sini tidak. Amin. Ya, coba. Saya ketemu banyak, saudara. Bukan satu. Orang yang berkali-kali masalah di pekerjaan. Dan ngomongnya apa? Perusahaan itu manajemennya tidak benar. Perusahaan itu ya, salary saya dikasih terlalu kecil. Perusahaan di sana bosnya yang cari muka. Dia keluar dari satu ke satu. Masalahnya bukan di orang lain, di dia. Ada yang pindah dari satu gereja ke gereja lain. Hei, belajar dewasa, grow up. Amin. Mulai berkata Tuhan, pada waktu gadamu mengena aku, pada waktu tongkatmu Tuhan, ajari aku mengerti, supaya aku jangan jatuh, supaya aku jangan tergeletak, supaya aku jangan masuk dalam jurang itu. Ajari aku memperhatikan. Saudara, kadang-kadang gembala itu pakai cara yang simple. Dia bersiul. Ya, dan domba-dombanya tahu arti siulannya. Kadang-kadang siulannya berkata, ayo kita lari. Kadang-kadang siulannya berkata, kita kumpul. Saudara, kenapa domba-domba saja bisa ngerti? Saudara, menurut penyelidikan, domba itu termasuk, saudara, binatang yang IQ-nya paling rendah. Ya, kucing itu IQ-nya di atas domba. Kemudian kambing itu di atas domba. Kemudian saudara, monyet itu jauh di atas domba. Anjing apalagi. Domba itu termasuk saudara binatang yang IQ-nya saudara ya rendah. Tapi yang rendah aja, Tuhan tuh mau bilang begini sama kita. Yang rendah aja bisa dengar suara gembalanya. Kalau lu kagak bisa, kebangetan. Tuhan gak kasih contoh anjing. Soalnya anjing itu telinganya luar biasa saudara ya. Saudara, dari jarak 1 kilometer dia bisa berdiri. Dia bisa dengar sesuatu. Tapi domba ini enggak. Domba ini enggak terlalu dengar, enggak terlalu pinter, saudara. Tapi yang begitu saja bisa dengar. Masa orang Kristen ratusan, saya sampai detik ini masih terima telepon ratusan orang Kristen yang berkata, Bu, saya enggak dengar suara Tuhan. Dalam hati lebih payah dari domba. Ya, ini kenyataan. Kita harus belajar, saudara. Harus belajar, saudara. Dan domba itu bisa memperhatikan siulan dombanya. Bahkan sekali waktu di Israel, saudara, seorang teman saya melihat bagaimana domba-domba liar pengembara yang di sana di suku-suku yang masih asli. Itu dombanya kumpul semua, ada 3 gembala. Kemudian dia berkata, ini nanti misahinnya gimana sih? Repotnya kayak apa nanti kalau misahin? Saudara, ternyata dia tungguin, dia bilang, gembalanya ditanya, ini nanti kalau misahin gimana? Kamu pilihin satu-satu. Dia bilang, enggak perlu. Terus gimana? Yang satu langsung bersiul, jalan. Dombanya yang langsung dari tiduran semesta ngikutin. Yang satu enggak bersiul, satu cuma tak, dombanya mengikuti semua. Yang satu lagi enggak tahulah pakai cara apa. Mungkin nyanyi atau teriak-teriak, saudara ya. Dombanya ngikutin, terpisah langsung jadi 3 kelompok. Domba mudeng loh. Anak Tuhan tidak mudeng-mudeng, heran saya. Saya ketemu dengan banyak saudara. Salah satunya kesaksian ini, contoh tidak mudeng. Dia bilang begini, Bu, saya ini jatuh cinta dengan seorang pria. Wah, luar biasa, cakep. Ya. Dan dia juga jatuh cinta dengan saya. Jatuh cintanya di gereja lagi, Bu, ketemunya. Lalu saya bilang, lah kalau sudah begitu apa ya penghalangnya? Karena saya tahu orang telepon saya itu cuma kalau ada masalah. Loh, iya tuh. Hampir nggak pernah ada orang telepon saya bilang gini, halo Bu, gitu ya. Saya mau kirim es kopi ke rumah, nggak ada, saudara ya. Tadi ada yang nanya, sudah sampai mana? Karena es kopinya mau dibeliin, ada yang nanya begitu. Tapi biasanya nanya, saudara, atau ada masalah, cuma itu, saudara. Ya, nah, kemudian, saudara, saya bilang masalahnya di mana? Dia bilang masalahnya Bu, pada waktu saya mau dekat, selalu nggak enak di hati. Loh, sudah tahu toh? Saya bilang ya sudah.
Kalau begitu namanya kan bukan kehendak Tuhan. Tapi Bu, saya cinta banget. Dan dia ya Bu ya, tidak pernah ada pria sebaik dia. Ya. Pokoknya deh Bu, ngasih bunganya, romantisnya, kata-katanya. Sebenarnya sih dalam hati saya bilang gini, kalau ada pria begitu, meragukan. Karena jujur saudara ya, saya belum pernah temukan pria yang begitu perfect kecuali dia menutupi sesuatu. Kalau mau tahu aslinya pria, saya bergaul dengan begitu banyak pria. Sekeluarga saya penuh pria, saya wanita satu-satunya di rumah. Dan saya tahu betapa egoisnya mereka. Dan saya tahu betapa keras kepalanya mereka. Jadi kalau ada pria yang saya minta apapun, dia berkata, oke lah Bu, ada sesuatu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dia berkata, Bu, nggak ada. Baik sekali. Saya bilang, kalau Tuhan sudah bilang, coba dengarkan Tuhan. Ya. Sekarang dia nggak telepon lagi. Karena kadang-kadang orang telepon, ya, itu sebenarnya cuma pengen mendapat pembenaran dari apa yang dia buat. Dia nggak telepon. 6 bulan setelah itu dia telepon, tapi suaranya lain. Bu, ada apa lagi? Saya sudah menikah. Loh ya puji Tuhan. Nah, ya kan? Tapi nggak mungkin telepon untuk begitu dengan suara begitu. Saya tanya kenapa? Dia bilang, begitu 2 bulan kami menikah, ternyata dia sudah punya istri di lain kota. Dan ternyata dia punya hampir di setiap kota wanita peliharaan. Dan dia berkata lagi, dia itu cuma sangat baik sebelum pernikahan dan 1 bulan pada waktu bulan madu. Setelah itu dia tidak pernah nongol. Kadang-kadang dia lupa ngasih uang belanja. Kadang-kadang dia pergi begitu saja. Kalau saya tanya mulai main gambar. Ya, kadang-kadang warna aslinya belakangan muncul. Betul? Dalam hidup ini saudara, saya berkata orang Kristen, anak Tuhan, sudah tahu Tuhan berkata tidak. Hatinya sudah mendengar, tapi lebih goblok dari domba. Dan saya berharap yang di sini tidak ada. Ya, yang di sini tidak ada. Ya, mari kita belajar meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Dan dengarkan baik-baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kemudian saudara, kita lihat ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, dalam hidup ini ada waktunya untuk berburu. Ya, berburu artinya menaklukkan sesuatu, mengejar sesuatu. Saudara, dan kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita tidak punya visi, Alkitab berkata, liarlah rakyat. Ada banyak orang kenapa sih bangun pagi, ya, cuma gini, kerja lagi. Karena mereka tidak sadar bahwa di dalam pekerjaan mereka Allah mau buat sesuatu. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka pergi ke kerja untuk jadi duta Allah. Karena mereka tidak sadar bahwa di dalam pekerjaan mereka Allah mau buat sesuatu. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka pergi ke kerja untuk jadi duta Allah di tengah-tengah pekerjaannya. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang cuma sekedar pergi nungguin khotbah, saudara ya. Habis khotbah pulang, selesai, tidur. Kemudian besok paginya nganggur seharian, main komputer, golf, saudara ya. Nunggu minggu lagi jadwal khotbah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Tapi kalau saudara tahu yang saudara buruk, hati ini loh saudara, ada sesuatu yang menyala. Yang berkata, Tuhan, aku mau lari sedemikian rupa sampai mencapai garis akhir. Paulus berkata, kalau aku petinju, aku bukan petinju yang memukul sembarang arah. Tapi aku meninju tepat pada pukulan. Kalau aku berlari, aku meninggalkan segala beban. Aku berlari begitu rupa seolah-olah cuma satu pemenang. Betul? Artinya, dia tahu. Dia tahu apa yang diburu. Dia tahu, saudara, kemana dia mau pergi. Saudara, saya lihat dalam hidup ini, ada banyak orang tidak bisa berjuang. Dan semangat juang yang rendah menggagalkan prestasi yang baik. Dengar itu. Semangat juang yang rendah menggagalkan prestasi yang baik. Hidup ini bukan cuma tinggal duduk tenang dan anugerah datang dari atas. Alkitab berkata yang tidak kerja, tidak usah makan. Ini menunjukkan Allah mau kita usaha. Allah mau kita bayar harganya. Allah mau kita bertanding begitu rupa
di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam membangun keluarga, saudara, di dalam segala sesuatu, di dalam segala sesuatu. Saudara, berapa banyak kita mau investasikan hidup kita? Kita mau berkata, Tuhan, ya, bahwa aku lari begitu rupa, supaya aku segera mencapai garis akhir. Kadang-kadang saudara, dalam hidup saya ini saya sampai berkata, Tuhan, kasih saya waktu lebih lagi, rasanya pengen begitu. Saudara, saya tahu saya mesti berdoa. Saya pengen doa bisa 3-4 jam. Saya pengen baca Alkitab dan menyelidiki lebih lagi. Saya pengen baca buku. Tapi saya tahu saya juga pengen konseling dan menjamah lebih banyak orang. Saya pengen, saudara, untuk khotbah dan membangkitkan sesuatu. Saya pengen memuridkan, saudara. Ya, begitu banyak hal. Saya juga pengen membangun keluarga saya. Pengen mendidik anak-anak saya. Saya pengen menyediakan yang terbaik buat suami saya. Saya masih pengen masak, saudara. Saya bahkan masih pengen, saudara, sebenarnya kalau saya punya waktu buat bangun rumah, saudara. Cuma saya tahu ada beberapa yang harus saya letakkan. Dan saya ambil prioritas. Dan hari-hari ini prioritas saya cuma satu. Menyenangkan hati Tuhan. Prioritas saya cuma satu. Saya mau lihat lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Berapapun harganya, saudara. Saya akan lari sedemikian rupa. Saya berkata berapapun harganya saya letakkan. Karena saya tahu lawatan itu ada di depan mata, saudara, dan ini tinggal beberapa tahun. Kalau api itu tidak bisa kita tangkap, maka api itu akan lari dan tidak pernah kembali lagi. Alkitab berkata, celakalah engkau Yerusalem, karena engkau tidak pernah tahu pada waktu Allah melawat engkau. Saudara, karena itu saya letakkan banyak hal, termasuk saudara saya menomorssekiankan anak-anak saya. Saya berkata sama mereka bahwa mama punya satu tujuan hari-hari ini, menangkap api itu, menangkap lawatan itu. Berapapun harganya. Saudara, hari-hari ini ada terlalu banyak orang Kristen yang duduk santai-santai dan berpikir, saudara, ya begini sajalah, dinikmatin aja deh. Hei, ada yang diburu. Ada sesuatu yang harus diburu, saudara. Saya berkhotbah di mana-mana dan saya berkata, saya tidak mau nakut-nakuti saudara. Tapi kalau orang Kristen tidak berdiri buat bangsa ini, bangsa ini akan hancur. Hari-hari di depan bukan hari-hari yang baik. Kalau tidak ada banyak orang Kristen yang berdoa, tidak ada banyak orang Kristen yang sungguh berani membayar harganya, di depan akan ada kehancuran, pertengkaran, perpecahan. Saudara lihat Papua mulai mau berperang. Kalau tidak ada banyak yang berdoa, habis. Dan saudara jangan berkata Jakarta aman-aman saja. Lihat saudara, kalau tidak banyak orang Kristen yang berdoa, sungguh-sungguh Indonesia hancur. Saya ngeri, saudara, lihat hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tidak banyak orang mau membayar harganya. Saudara, anak-anak yang di jalan itu, saudara, ya, umur 10, umur 9 tahun. Di depan kami, saudara. Anak-anak staf saya yang melayani, mereka bisa melakukan sodomi. Dan mereka berkata, just a game. Hanya sebuah permainan. Di depan kami, saudara. Yang perempuan bisa berkata, yang begitu saya juga bisa pernah ngelakuin sama adik dan kakak saya. Saudara, ini mau kemana? Generasi ini mau kemana? Kalau tidak ada banyak orang yang berkata, Tuhan, aku mau berdiri dan berbuat sesuatu untuk generasi ini. Hidup ini harus diburu. Tuhan harus diburu. Kenapa yang sebagian bisa mendapatkan Tuhan dengan sangat dekat? Bisa mendapatkan suaranya, keintimannya, hatinya, masa depannya. Bahkan mendapat sesuatu yang paling rahasia dari Tuhan. Karena mereka adalah pemburu-pemburu Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan pemburu. Dan dia berkata, kamu mau datang baik Tuhan. Tidak datang juga gak apa-apa, hidup masih bisa berjalan. Dan Tuhan berkata, sebegitu engkau mau, sebegitu juga aku kasih. Dia ingin dirindukan. Dia ingin diburu. Dia ingin, saudara, kita bertekad. Tetapi di satu sisi yang lain, saudara, Tuhan mau kita memiliki roh yang tenang. Saudara, Allah mau supaya roh yang tenang, damai itu menguasai kita. Alkitab berkata, saudara, salah satu perhiasan adalah roh damai sejahtera. Alkitab juga berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Saudara, ketenangan itu membawa keberhasilan. Ketenangan itu membawa kita mendengar suara Tuhan.
Ketenangan itu membuat badan kita rileks dan diperbaharui kekuatan. Dan kalau hati yang gelisah, bukan yang memburu ya, tapi hati yang gelisah, itu mentransferkan roh kekacauan. Ada orang-orang yang terus gelisah. Misalnya nih mau ngadain KKR, belum apa-apa udah gelisah gini. Nanti ada yang datang gak? Ya, nanti kalau izinnya gak keluar bagaimana? Nanti kalau itu dekornya gak selesai gimana? Nanti kalau listriknya mati gimana? Gelisah terus. Saudara, ini gak membawa kebaikan. Ini mengacaukan. Ya. Ada yang gelisah bagaimana lagi, saudara? Dia gak pernah puas. Ya, dia dapat mobil, dia berkata gini, ini sih bukan mobil, baru gerobak. Kalau mobil tuh Mercy, BMW, itu baru mobil. Ya. Saudara kemudian lihat apa yang orang beri, dia bilang begini, ya cuma ngasih ini. Dia bisa naik pangkat ya, itu karena jilat sama bos. Hatinya gak pernah tenang. Penuh dengan kepahitan, kemarahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Saya lihat ada ibu-ibu yang begitu gelisah. Ya. Anaknya baru terlambat 10 menit aja. Wah kemana ya? Jangan-jangan kena tabrakan. Jangan-jangan diculik. Cuma terlambat 10 menit ya ributnya. Ya. Saudara hatinya gak pernah tenang. Tapi ketenangan membuat kita bisa menyelesaikan banyak hal. Amin. Ya. Saya belajar dari waktu ke waktu, saudara. Ketenangan menyelesaikan banyak hal. Ketenangan, saudara, membuat orang percaya dengan kita. Saya masih ingat ini waktu di Belanda. Saudara, pada waktu itu saya mesti menggambar salah satu tugas akhir, salah satu belum sampai tugas akhir, hampir tugas akhir satu proyek besar. Saya mesti menggambar. Saudara, dan pada waktu saya menggambar, saya itu gelisah sekali hari-hari itu. Saya gelisah karena saya tidak suka menggambar. Dan saya punya segudang kerjaan lain, saudara. Saya mesti ujian, saya mesti pelayanan, saya mesti ini. Akhirnya saya gelisah terus, saudara. Di dalam kegelisahan. Hari terakhir, besok saya mesti presentasi. Saya menemukan bahwa perhitungan saya salah total, saudara, total. Itu baloknya, saudara ya, kalau dihitung ternyata jadi ada ketentuan-ketentuannya. Ya, salah satunya adalah ruangan harus sebesar begini, tidak ada balok di tengah-tengahnya. Dan ternyata baloknya itu, saudara, melebihi daripada ukuran yang bisa, tidak mungkin bisa. Dan semua tampak depan, tampak belakang, peta saya sudah gambar, denah saya sudah gambar. Jadi tidak mungkin berubah dalam satu malam. Orang yang gelisah itu dia tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Orang yang gelisah itu kacau, saudara. Banyak hal yang akan dia lupakan kalau gelisah. Dan pada waktu itu saya gelisah sekali, tambah gelisah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, parkir. Parkir itu yang diminta berapa ribu mobil, tidak ada, saudara. Tidak cukup, saudara. Waduh, saya tambah gelisah. Dan besok saya harus presentasi. Tapi saat itu, saudara, pada waktu saya sudah sangat gelisah. Saya sudah hampir nangis itu. Saya masih ingat saya temukan kesalahan itu jam 8 malam. Padahal besok jam 8 pagi saya harus presentasi. Tidak mungkin saya bongkar semuanya. Tidak mungkin. Karena itu berarti memperbaiki, saudara ya, lebih dari 12 gambar yang sebesar A0. Itu tidak mungkin. Saudara, jadi saat itu saya diam, saya nangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata begini. Jadilah tenang. Karena orang yang tenang mengalahkan dunia. Kaget saya. Tuhan bilang, jadi tenang. Presentasi saja seperti tidak ada kesalahan. Kata Tuhan. Saya bilang, tak mungkin. Ini begitu lihat denah oke, semua oke. Begitu guru saya buka bagian konstruksi, pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Karena kelihatan bagian konstruksinya. Tapi Tuhan bilang, presentasi saja dengan keyakinan, dengan iman. Akhirnya saudara, besok paginya saya coba tempel semuanya. Saya menenangkan diri. Dengan muka sangat senyum, Tuhan bilang, senyum seolah-olah proyekmu yang paling bagus dari yang lain. Ya, saudara, kalau di sana itu kalau presentasi kan dibandingin sama beberapa teman, saudara ya, dan kita harus bersaing gitu lah, saudara. Udah, teman saya ngomong, kedua ngomong, bagian saya, saudara saya ngomong. Saya ngomong itu mulai kan dari denah gak tampak depan ini, itu tinggal satu lembar lagi konstruksi. Nah, begitu satu lembar lagi saya hati ini udah mau empot-empotan, tak, saudara. Tapi satu hal, saya senyum, saya bilang, dan kemudian tiba-tiba handphone guru saya bunyi, kring. Terus dia ngomong sebentar, terus dia bilang gini, waduh, saya mesti rapat nih di tempat lain. Dia bilang dari depan sampai sini semuanya oke. Kamu gak usah terangkan konstruksi, saya tahu pasti oke, saya kasih 8 buat kamu. Saudara, coba dari awal muka saya sudah kusut. Dia curiga kan? Something wrong. Ya, coba dari awal, saudara.
Saya sudah gemeteran. Ya, ini dengan sangat yakin saya berkata, proyek saya yang terbaik di antara semua. Saya memiliki beberapa kelebihan. Padahal dia tidak tahu konstruksinya tidak mungkin bisa dibangun. Nah, saudara, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara. Tapi karena ketenangannya, stylenya, keyakinannya, dia berkata, ya. Dan memang Allah turut campur tangan. Ya. Coba telepon tidak berdering, berantakanlah saya. Ya. Tapi percayalah, bahwa kadang-kadang hati yang tenang, itu kita bisa melihat jalan Tuhan. Amin. Karena kalau hati kita sudah gelisah, tidak lihat apa-apa. Tidak lihat apa-apa. Saudara, dalam hidup saya berkali-kali seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ini soal keuangan, ini soal hidup, dan hidup itu real, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya sudah janjian sebenarnya sama notaris, saudara, untuk tanda tangan akte jual beli tanah. Waktu itu saya doa loh, saudara, saya doa, dan Tuhan berkata, ya, bilang deal, oke. Saudara, jadi saya sudah bilang deal, oke, saudara. Dan pada waktu itu kami masih kurang 600 juta. Saya bilang 2 minggu lagi, oke. Ya, dan notarisnya semuanya beresin, pihak sana menyediakan segala sesuatu, saudara. Sampai besoknya tanda tangan, saudara. Itu saya ditelepon sama staf saya, sama orang-orang yang pegang keuangan, berkata, Ci, kita masih tetap kurang 600 juta loh, katanya. Saya bilang, iya saya tahu. Saya doa dan masuk. Sampai besok dia bilang, ini kita bilang oke atau enggak? Saya bilang, kalau kita enggak bilang oke, kita bilang oke kemudian berubah, orang enggak akan percaya kita. Bilang aja oke. Dan dia bilang, enak, nanti di depan notaris gimana ngomongnya? Bilang oke, ternyata enggak ada uang, enggak tahu bagaimana. Pokoknya bilang oke aja. Ya saudara, dan akhirnya, benar saudara, sampai pagi itu Tuhan enggak kasih uang. Akhirnya dia berkata, aduh, bagaimana saya bisa ketemu notaris? Pada waktu ketemu notaris, saudara, duduk dengan pembeli, dengan penjual, kemudian penjualnya berkata begini, aduh maafkan saya, ada satu surat ahli waris dari Australia belum bisa dilegalisir. Jadi karena itu harus ditunda 2 minggu lagi. Saya bilang, pantas Tuhan tidak kasih duit. Tapi coba kalau waktu itu saya gelisah, saya batalkan. Kelihatannya omongan saya tidak bisa dipegang, betul? Tapi saya belajar tenang. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu. Tapi kalau engkau belum beri, saya percaya engkau tidak mempermalukan saya. Dan itu terjadi. Dan beberapa waktu kemudian, kembali dia bilang, deal 2 minggu lagi. Dan uangnya ada. Saudara, karena itu hidup ini harus dijalani. Hidup ini harus dilewati bersama Tuhan. Tuhan itu bukan dongeng. Tuhan bukan di atas sono jauh, bukan. Jalani bersama Tuhan. Kau akan memiliki hati yang tenang. Hati yang tenang. Jangan iri dengan orang lain, itu tidak membangun. Jangan sakit hati, tidak ada gunanya. Nah, jangan tidak puas dengan hidup ini. Itu semuanya merusak diri sendiri. Tapi punya hati yang tenang, tapi punya semangat untuk memburu, maka engkau akan taklukkan segala sesuatu. Amin. Kita lihat yang terakhir. Mulai dari ayat yang ke-29. Ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Nah, sampai situ belum terakhir, saudara. Lelah. Ya. Lelah ini adalah sesuatu bagian dari hidup. Ya, setiap dari kita bisa menjadi lelah. Ya. Lelah ini adalah bagian dari tubuh kita yang berkata, hai, engkau butuh istirahat. Tapi lelah ini juga bukan soal cuma tubuh. Psikologi kita bisa lelah. Ya, otak kita bisa lelah, jiwa kita bisa lelah, roh kita bisa lelah. Pada waktu lelah, satu hal, jangan ambil keputusan yang bodoh. Lihat, Esau datang dengan lelah. Lelah ini bicara kebutuhan, bicara mendesak, bicara di mana kita sedang kering secara rohani atau secara jasmani. Saudara, lelah ini bicara kebosanan, lelah ini bicara saudara tentang padang gurun, saudara. Tapi saya berkata, jangan buat keputusan yang bodoh pada waktu lelah. Yang kedua, jangan paksakan berjalan pada waktu lelah. Ada banyak orang yang memaksakan hidupnya untuk terus berjalan pada waktu lelah, saudara. Akibatnya dia pingsan. Ya, ada orang yang rohaninya sampai pingsan, tidak rasa apa-apa. Pelayanan cuma rutinitas. Ya. Di kantor tidak buat prestasi, bengong aja, bikin malu. Ya.
Saudara, mimpin pujian, saudara ya. Nggak keluar cinta, cuma ya yang lagi ngetren lagu apa aja kita nyanyiin deh. Gitu. Nggak ada apa-apanya. Saudara, bikin malu kalau lelah berjalan. Bikin malu kalau lelah bertanding, saudara. Nah sekarang kalau lelah, apa yang kita harus ambil? Ambil waktu istirahat. Ambil waktu dengan Tuhan. Ambil waktu membenahi diri. Amin. Itu manusiawi. Nggak ada hamba Tuhan yang bisa lari terus tanpa lelah. Nggak ada. Ya. Masalahnya cuma kita tahu kapan harus ambil waktu untuk istirahat. Sehingga setiap ketemu, seker lagi. Saya tidak terus langsung masuk doa terus. Tidak. Karena saya tahu yang lelah bukan roh saya, tapi jiwa saya. Kalau saya capek secara jiwa, saya butuh teman. Saya ngobrol, saya minum kopi, saya nonton film yang lucu, saya ketawa, saudara ya. Kadang-kadang saya bisa ambil 3 film yang bagus, 4 film yang bagus, saya nikmati. Saya tidur-tiduran, saudara. Karena saya tahu, jiwa saya membutuhkan sesuatu. Kalau yang lelah badan saya ambil waktu tidur. Sudah, itu dah, saudara ya. Tidur, saudara. Kadang-kadang olahraga, karena kadang-kadang badan lelah, tapi karena kurang olahraga. Bisa, saudara. Saudara, tetapi kalau yang lelah roh, saudara, saya akan ambil begitu banyak kaset khotbah. Saya ambil video-video rohani. Bahkan kalau perlu saya datang ke seminar-seminar, ke retret-retret, saudara. Karena saya tahu, kadang-kadang saya break sama sekali. Saya tidak terima konseling seharian atau 2 hari, 3 hari kerja saya cuma doa cari Tuhan. Karena saya tahu roh saya lelah. Nah, saudara harus kenali mana yang lelah dalam hidup ini. Ya, dan saudara harus isi. Karena pada waktu lelah kalau engkau paksakan berjalan, tidak menghasilkan apa-apa. Kalau pada waktu lelah engkau membuat keputusan, engkau akan buat banyak keputusan bodoh. Saudara, pada waktu lelah, kalau engkau teruskan berusaha memproduksi sesuatu, hasilnya tidak akan memuaskan, tetapi memalukan. Karena itu ambil waktu. Ambil waktu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian saudara, Esau berkata, berikan kepada aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, kita lihat di sini. Esau tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Saudara, buat dia apa sih hak kesulungan tidak kelihatan kok? Sudahlah, mau jatuh ke tangan orang lain, silakan. Saudara, hari ini ribuan orang tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Mereka tidak peduli dengan yang namanya hubungan dengan Tuhan atau dengan manusia. Ada keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang berpikir pokoknya anaknya dapat makan, anaknya dilesin, cukuplah itu. Tapi hubungan tidak mereka berikan. Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah memperhatikan yang namanya panggilan. Mereka berpikir mereka dapat kerjaan, cukup, pokoknya bisa menghasilkan sesuatu, kawin, kemudian punya rumah, punya mobil, selesai. Dan mereka tidak pernah peduli sama yang namanya panggilan Allah dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir ke gereja, bayar perpuluhan, cukuplah, karunia, tidak perlu dikejar. Buah roh, tidak perlu dikejar. Toh itu tidak kelihatan. Saudara, banyak orang yang berpikir, saudara, pokoknya masuk surga cukuplah, saudara. Perkara menyenangkan hati Tuhan terlalu abstrak. Tuhan maunya apa terlalu abstrak. Dan mereka tidak pernah mengejarnya. Dan saya berkata, Alkitab mencatat, sekali waktu Esau mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dan dia tidak mendapatkannya. Siapa meremehkan, engkau tidak akan mendapatkannya. Hari-hari ini jangan pernah remehkan apa yang tidak kelihatan. Seringkali yang tidak kelihatan bicara dan berharga lebih banyak dari apa yang kelihatan. Saya sudah lihat itu berkali-kali dalam hidup ini. Saya konseling dengan banyak orang. Dan saya ketemu dengan istri-istri yang frustasi. Karena dia mendapat kekayaan tapi suaminya tidak punya hubungan dengan dia. Saudara, saya ketemu saudara dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang di dekat maut. Mereka punya semuanya. Tapi mereka nangis ketakutan. Karena mereka tahu pada waktu menghadapi maut, duit bukan segalanya. Saudara, saya menghadapi orang-orang yang di tengah kesuksesannya nangis dan berkata, saya tidak pernah bahagia karena saya tahu saya membuang panggilan Tuhan untuk mengejar apa yang kelihatan. Saudara, hari-hari ini jangan pernah buang apa yang Allah sediakan. Walaupun mungkin itu tidak kelihatan. Walaupun mungkin itu sesuatu yang kelihatannya abstrak. Walaupun menurut dunia adalah sebuah kebodohan, saudara.
Tapi kalau saudara tahu itu ditawarkan panggilan untuk melayani keintiman, karakter, pembentukan Allah, jangan pernah anggap rendah. Karena sekali waktu yang kekal seringkali tidak kelihatan. Yang diperhitungkan seringkali yang tidak kelihatan. Yang mempunyai dampak besar seringkali yang tidak kelihatan. Dan jangan kehilangan itu. Mari kita berdoa.